Jadi horas ma di damang do dainang alanang masuk ma kita tu ibadah perjanjian pranikah tapasonang bema rohata di ngenata be alanang masuk ma kedua calon mempelai tapasonang bema di ngenata. Kami ingatkan juga untuk anak-anak diharapkan tidak masuk ke dalam ruang gereja karena masih aturan dari seksi kesehatan masih melarang anak-anak untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Kami persilahkan untuk kedua calon mempelai memasuki ruang ibadah. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke ibadah perjanjian pranikah. Buku acara kita buka di halaman 27. Nanti acara akan berjalan sebagaimana yang tertera di buku acara tersebut, halaman 27 hingga halaman 32. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita akan membuka ibadah ini, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan ayat 3. Kami puji dan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau melihat putra-putri jemaat-Mu yang akan mengikat janji rencana pernikahan saat ini, yaitu Octavianus Ambarita dan Flora Katarina Boru Napitupulu. Mereka datang kepadamu untuk menyatakan tekad mereka dan memohon penyertaan-Mu. Berikanlah kepada mereka kasih yang setia, saling mencintai di dalam iman yang benar, serta pengharapan yang hidup, supaya mereka bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Saudara Octavianus Ambarita dan Saudari Flora Katarina Febrianti Boru Napitupulu akan menyatakan janji atas rencana pernikahan mereka pada hari yang akan datang, sebagaimana telah dituliskan dalam buku perjanjian pranikah HKBP Bogor. Saya akan membacakan surat perjanjian mereka. Surat perjanjian nikah nomor 03-SPN-H-1-R-2-03-2022 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Octavianus Ambarita, tanggal lahir 30 Oktober 1987, baptis 4 April 1988, CD 16 Mei 2004. Putra dari Bapak Maden Charles Ambarita almarhum, Ibu Damiria Boru Simarmata, alamat Jalan Raya Semplak, Kafling Permata Biru Haji Yoyo, Jemaat HKBP Bogor, Resort Bogor. Dengan nama Flora Katarina Febrianti Boru Napitupulu, tanggal lahir 8 Februari 1993, baptis tanggal 8 Agustus 1993, CD tanggal 24 Mei 2009. Putri dari Bapak Poltak Napitupulu, Ibu Korlina Boru Situkir, alamat Villa Ciomas Indah, Blok G16 nomor 9, Jemaat HKBP Bogor, Resort
Bogor. Melaksanakan perjanjian ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini, dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan pernikahan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses pernikahan kami, maka kami harus terlebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Kami yang berjanji, pengantin pria Octavianus Ambarita, pengantin wanita Flora Boruna Pitupulu, orang tua pengantin pria Nyonya Ambarita Boru Simarmata, orang tua pengantin wanita Poltak Napitupulu, saksi pengantin pria Sintua DJ Ambarita, saksi pengantin wanita Binara Napitupulu, penatua pengantin pria Sintua Erboru Simanjuntak, penatua pengantin wanita Sintua BF Utajulu, pemimpin pelaksana perjanjian adalah Sintua MT Selain. Warta pertama akan dilaksanakan pada Minggu 13 Maret 2022. Warta kedua akan dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022. Pemberkatan nikah Sabtu 26 Maret 2022 pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. Pemimpin Jemaat HKBP Bogor, Pendeta Anwar Nababan MTH ditandatangani. Kita akan masuk kepada pertanyaan tentang kesungguhan perjanjian. Saudara berdua telah menyatakan perjanjian rencana pernikahan sebagaimana telah saya bacakan tadi. Namun, sebelum saudara berdua menandatangani surat perjanjian ini bersama-sama dengan kedua orang tua, saksi, dan penatua, terlebih dahulu saya meneliti kesungguhan perjanjian ini kepada calon pengantin berdua di hadapan Allah dan jemaat yang hadir di sini. 1. Apakah saudara berdua calon pengantin telah mengerti tentang isi surat perjanjian pranikah saudara yang telah saya bacakan tadi? Jawab pengantin pria. Jawab calon pengantin perempuan. Kedua, apakah saudara berdua calon pengantin masih ada hubungan cinta kasih dan terikat janji dengan orang lain yang dapat menghambat rencana pernikahan saudara sebagaimana dalam surat perjanjian yang sudah saya bacakan? Jawab calon pengantin pria. Jawab calon pengantin perempuan. Yang ketiga, saya bertanya kepada orang tua calon pengantin pria, apakah anak bapak atau ibu ini pernah dijodohkan kepada orang lain yang dapat menghambat rencana pernikahan mereka? Jawab orang tua calon pengantin pria. Keempat, saya bertanya kepada orang tua calon pengantin perempuan, apakah anak bapak dan ibu ini pernah dijodohkan dengan orang lain yang dapat menghambat rencana pernikahan mereka? Jawab orang tua calon pengantin perempuan. Yang kelima, apakah ada hal-hal yang menjadi penghambat rencana pernikahan ini sebagaimana telah diaturkan dalam hukum penggembalaan dan siasat gereja, aturan dan peraturan HKBP? Bersediakah saudara berdua calon pengantin bersama dengan orang tua akan menyelesaikannya terlebih dahulu dan kemudian menerima pemberkatan pernikahan di gereja? Jawabnya. Calon pengantin perempuan, orang tua calon pengantin pria.
orang tua calon pengantin perempuan. Yang keenam, saya bertanya kepada semua yang hadir di gereja ini, apakah ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini? Jawabnya, baik. Dengan demikian, saya mengundang calon pengantin maju ke depan untuk melaksanakan tukar cincin. Flora Katarina Febrianti Boruna Pitupulu. Kusematkan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Octavianus Ambarita, kusematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Baik, kita akan masuk ke penandatangan surat perjanjian. C. Pengumuman. Bagian E. Pengumuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penandatangan surat perjanjian ini akan dilaksanakan. Dengan demikian, rencana pernikahan akan diwartakan. Yang pertama, warta pertama tanggal 13 Maret 2022 dan tanggal 26 Maret 2022. Sekarang kita akan masuk ke penandatangan surat perjanjian. Kami minta kepada orang tua calon pengantin pria untuk maju ke depan. Kami minta orang tua calon pengantin perempuan. Kemudian saksi pengantin pria Amang Sintua DJ Ambarita. Kemudian kepada saksi pengantin wanita Amang Binara Napitupulu. Kemudian penatua pengantin pria Inang Sintua Erboru Simbanjuntak. Kemudian penatua pengantin wanita Amang Sintua BF Putajulu.
Baik, sekali lagi jemaat dikasih oleh Tuhan, jemaat bahwa penandatangan surat perjanjian ini telah selesai dilaksanakan. Demikian rencana pernikahan Octavianus Ambarita dan Flora Boruna Pitupulu akan diwartakan di Gereja HKBP Bogor, yaitu pada warta pertama pada Minggu 13 Maret 2022, warta kedua tanggal 26 Maret 2022. Mari kita mendoakan agar acara pemberkatan nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hendaklah calon pengantin menjaga perilakumu sesuai hukum dan firman Tuhan dengan tidak bercela untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam prokes dan kembali ke tempat. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini pada acara Partupolon Octavianus Ambarita dan Flora Katarina Boruna Pitupulu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita dan terutama menjadi bekal calon mempelai yang hari ini melaksanakan partupolon di tengah-tengah gereja Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1, begini firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sejak kecil kita semua tentu telah memperoleh pendidikan, motivasi, dan asuhan untuk mencapai prestasi dalam bidang apapun dalam kehidupan kita. Misalnya bagi orang tua, tentu sangat membanggakan jikalau anak-anak mereka dapat berhasil dalam studinya. Mereka juga akan bangga ketika melihat anak-anak mereka sukses di dalam pekerjaan dan karir mereka. Dari sudut pandang anak-anak, mereka juga
pastilah bangga karena mereka telah berhasil mencapai harapan dan cita-cita dari orang tua yang mereka impikan selama ini. Demikian pula ketika mereka dapat menemukan jodoh dan akhirnya mereka memutuskan dalam ikatan perkawinan. Mereka juga pastilah bangga. Bahkan orang tua juga yang menyaksikan akan bangga bahwa ternyata anak-anaknya telah beranjak dewasa dan mampu mengambil keputusan penting untuk menikah. Sedang mereka yang menikah juga pasti bangga bahwa mereka telah menemukan jodohnya dan merasa siap untuk berumah tangga. Jemaat yang terkasih, kebanggaan-kebanggaan demikian memang itu perlu dilihat sebagai ekspresi manusiawi yang wajar dan positif. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kebanggaan-kebanggaan tersebut berubah menjadi sikap untuk bermegah diri. Dalam pemahaman ini, orang merasa bahwa semua keberhasilan yang dicapai dalam studi, dalam pekerjaan ataupun karir, ataupun dalam membangun rumah tangga itu ditentukan oleh usaha, prestasi, dan kemampuan dirinya sendiri. Dan atas dasar pengamatan dan kesadaran demikianlah maka pemazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini pada prinsipnya hendak mengingatkan seluruh umat manusia dan kita semua yang hadir pada saat ini di tempat ini. Jikalau manusia berusaha sendiri tanpa mengingat pertolongan, tanpa mengingat campur tangan dan berkat dari Tuhan, maka segala kerja yang dilakukan hanyalah seperti bayangan yang suatu saat itu akan lenyap. Karena itu Mazmur 127 ayat 1 menyatakan setiap upaya manusia membangun, apakah itu rumah tangga, bahkan upaya untuk mengerahkan kekuatan militer secara luar biasa untuk menjaga keamanan kota tidak akan pernah terwujud secara kekal jikalau manusia itu mengabaikan Allah. Dan berkaitan dengan hal tersebut kita semua pasti pernah mendengar kisah tenggelamnya kapal pesiar Titanic yang anti tenggelam. Itu merupakan contoh yang nyata dalam kehidupan manusia. Kapal pesiar yang begitu mewah pada zamannya dan dirancang anti tenggelam menurut perkiraan manusia akhirnya karam karena membentur gunung es. Bapak Ibu, dari kisah itu kita dapat melihat bahwa walau manusia sudah merancang secara sempurna kapal Titanic itu, toh akhirnya dia karam dengan korban separuh dari penumpangnya. Dari situ dengan perkataan lain kita dapat melihat bahwa usaha dan kemampuan manusia itu memang tidak dapat menjamin keberlangsungan dari apa yang dikerjakannya, termasuk di dalamnya soal membangun rumah tangga. Bapak Ibu, jika kita perhatikan membangun hubungan rumah tangga atau membangun hubungan antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan itu terkesan mudah, namun sulit untuk menjalaninya. Siapapun saudara yang telah menikah pasti mengerti apakah maksud dari pernyataan tadi. Menyatukan berbagai perbedaan antara suami istri dalam suatu wadah, yakni lembaga perkawinan atau pernikahan, sehingga tetap langgeng hingga maut memisahkan, itu adalah tantangan yang sulit untuk dihadapi. Kenapa? Karena di dalamnya diperlukan kesabaran, diperlukan kesungguhan cinta kasih dan pengertian untuk mampu menjadi pasangan yang baik antar keduanya.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan asam di gunung, garam di laut menyatu dalam belanga. Bapak Ibu yang terkasih, pepatah ini sering dijadikan analogi bagaimana hubungan suami istri itu menyatu dalam kepelbagaian budaya, latar belakang dan karakter masing-masing. Namun sekali lagi semuanya itu tidak semudah asam dan garam bercampur dalam belanga. Dalam hal ini mau dikatakan bahwa bukan saja butuh pengorbanan dan usaha keras untuk menjalaninya, tetapi juga perlu memahami dengan bijak bagaimana seharusnya relasi atau hubungan suami istri itu dibangun. Dan dalam hal ini ya tentu perlu usaha keras untuk menjalaninya. Kenapa? Karena kenyataannya dalam perjalanan rumah tangga, setiap pasangan sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah yang bisa memicu perselisihan, yang mana dapat berakibat fatal hingga sampai kepada perceraian. Dan hal itu bisa berupa sakit penyakit, masalah anak, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa memicu perselisihan di tengah-tengah rumah tangga Kristen. Dan untuk hal ini, saya yakin tidak ada di antara kita yang menginginkan hal tersebut. Karena setiap orang yang akan menikah, itu pastilah menginginkan pernikahan yang bahagia. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini, apakah itu yang muda, apakah itu yang tua. Demikian juga halnya jika kita bertanya kepada calon mempelai hari ini yang melaksanakan partupulun, Octavianus Ambarita dan Flora Katarina Boruna Pitupulu. Saya yakin mereka berdua ini juga pastilah menginginkan pernikahan yang nantinya akan mereka jalani itu di hari mendatang adalah berbahagia. Ya, ini adalah sebuah kenyataan bahwa memang tidak jarang orang menikah itu adalah karena mengharapkan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya itu dapat terwujud? Jawabannya adalah, tinggallah di dalam Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Sebuah pernikahan tidak bisa dipisahkan dari kehendak Tuhan, tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Sekali lagi, pernikahan itu tidak bisa dipisahkan dari kehendak Tuhan. Dan salah satu cara untuk mengetahui kehendaknya adalah dengan membangun pernikahan dengan dasar firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan banyak hal bagi kita. Dalam kita bertindak, dalam kita berkata-kata. Firman Tuhan mengarahkan kita untuk senantiasa mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita mengampuni, saling menerima dalam kekurangan dan kelebihan, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain, memiliki kerendahan hati, memiliki kepedulian, saling menghibur di kala susah dan sedih, hidup untuk saling melayani, hidup dalam kesetiaan kepada pasangan, terlebih kepada Tuhan, dan masih banyak lagi yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, yang mana semuanya itu dibutuhkan di dalam pembangunan rumah tangga Kristen sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan semuanya itu dibutuhkan untuk menjalin relasi manusia yang berasal dan memiliki latar belakang yang berbeda tadi. Hal ini harus menjadi catatan penting dalam hidup kita. Betapa pentingnya hidup dalam firman Tuhan itu. Nah, hari ini Octavianus dan Flora memulai upaya mereka untuk membangun sebuah rumah
tangga Kristen yang baik dan tentu juga membahagiakan ke depannya. Dan di sini saya perlu ingatkan kepada kalian berdua bahwa pernikahan yang membahagiakan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dan diusahakan oleh pasangan tersebut, yakni kalian berdua. Oleh sebab itu, mari hidupilah teladan yang sudah diberikan Yesus kepada kita manusia. Hiduplah dalam kesetiaan dan juga kerendahan hati, sebagaimana halnya yang telah dilakukan Yesus kepada Bapaknya saat melakukan misi penyelamatan manusia dari dosa. Dan lihatlah, saat ini yang telah kalian usahakan dan telah kalian hidupi, maka kebahagiaan tentu akan menyertai langkah kehidupan rumah tangga yang akan kalian bangun nantinya. Di samping itu, dan terutama kita juga perlu meminta kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan dalam pernikahan kalian berdua. Sebab hanya Dia yang sanggup untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di dalam pernikahan yang nantinya akan kalian jalani. Hanya Dia yang mampu untuk mengubah air menjadi anggur. Hanya Dia yang mampu mengubah kehampaan menjadi kemanisan. Bahkan hanya Dia yang mampu memberikan yang terbaik dari yang baik yang bisa kita upayakan. Dan di saat kita sudah melakukannya, maka yakinlah bahwa rumah tanggamu akan senantiasa berbahagia. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan dan andalkanlah Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa firman-Mu selalu mengingatkan kami, betapa firman-Mu selalu mengajarkan kami tentang hal-hal yang harus kami hidupi dan lakukan dalam keseharian kami. Dan di sini, Engkau mengajarkan kami untuk tidak memegahkan diri kami atas segala prestasi-prestasi yang kami dapatkan di dalam hidup ini. Sebab itu semua adalah dari-Mu asalnya. Dan itu adalah berkat yang sangat besar dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya Engkau meminta kami semua untuk senantiasa hidup, melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani dan berjalan, terlebih di dalam rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang memimpin pikiran kami, agar apa yang kami lakukan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur, di mana kami bisa menghantarkan anak-Mu, Octavianus Ambarita dan Flora Katarina Boruna Pitupulu. Di sini mereka telah menunjukkan kesungguhan hati mereka, ya Tuhan, untuk membangun rumah tangga Kristen di hari yang akan datang, yang mana mereka akan mendapatkan berkat Tuhan dalam pernikahan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, kami telah mendengarkan kesungguhan hati mereka untuk membangun rumah tangga. Biarlah Tuhan yang memberkati kesungguhan hati mereka. Dan terlebih, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal mereka yang akan mereka gumulkan senantiasa, agar rumah tangga yang mereka bangun kelak itu senantiasa dapat menjadi rumah tangga Kristen yang menjadi contoh dan teladan, dan juga saksi Kristus dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa setiap rangkaian acara dan rencana yang sudah ditata rapi oleh keluarga besar Ambarita ataupun Napitupulu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya, agar dapat berjalan dengan baik, dapat mendatangkan sukacita bagi kedua belah pihak keluarga, bagi kedua calon mempelai, dan terlebih bagi Engkau, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Engkau senantiasa menjagai mereka dalam setiap langkah mereka. Dan begitu juga kami semua. Biarlah Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan penyakit.
Terpujilah Engkau di dalam Kristus, kami serahkan rencana mereka ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus ku serah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian pranikah antara Saudara Octavianus Ambarita dengan Saudari Flora Katarina Boruna Pitupulu telah selesai. Kita telah mendengar kesungguhan hati mereka untuk membentuk keluarga Kristen yang baru. Marilah kita menyerahkan semua rencana pernikahan mereka ini ke dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah rencana pernikahan ini, supaya semuanya berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka saat ini, hingga pada saat pemberkatan pernikahan mereka yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, acara selanjutnya kami serahkan kepada Sintua sektor kita untuk mengarahkan kita semua. Terima kasih. Masuk mahita tu acara namangihut, tahu bagaimana sambutan sian keluarga calon pengantin pria. Pasatami ma partikian. Shalom. Horas madihita salutna. Parjolo sali madok melihat mahita tu Tuhan Yesus Kristus. Ala boido sipul acara partupulon di anakon ni huriai. Sian permulaan 1 pasipulon 5 di tikion. Napa duahon madok melihat doami tu inang padita amang situa organis dohot song leader dohot suri akaparhala do ni huriaon na boy patupaon manang melayani partupolo sadarion. Sayang gia ma marsaringar gua ni bata di huriaon satu portibion. Napatuluon nau parsangapi hami amata raja do inata suripada raja do ngatubu raja ni boru Raja Bere, do donga sauta, do sudi ruas ni Urion, nama dohoti acara di Urion. Suang songoni ma do tulang nami rajai raja nabi 70. Asa dung sipulan non sian garejaon, asa rap udur mahita, tu aula ni gerejaon ima di lantai sada. Asa rap martangia kita di Pakto Basiota di acara 2 minggu na nangro ima pesta ujuk manang pemberkatan nikah ni anak ni Huria Nion. Jadi asara mandok kita mangan idahan nalas, do minum air si tiu-tiu. Nah rak mertangia kita asa boy une sudah acara on satu hari hana. Songonima sia kami pihak paranak marga barita moliate ma horas madita salutna. Namangihut upasatami partikian
untuk keluarga calon pengantin wanita. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Na hormati ami jalan nahu parsangapi ami inak padita amak situasi lain soksoni manang aka amang do inak situa nadong dingananon pianis song leder parjolo ma tapasahat mola te godang tua mata mertua de bata ala dilihat dosa datikina lehet boi taulau dia pala tikyon ima sada ulaon partupolon manang pranikah ni anak dohot boru ni huriai jumolo ma tu inak padita do paralado mulai ate ma di pasat kami tuamu inang sanggia matutu songo jamita na pinasa munai asa sau masudia kanai cita-citaon jala denggama mardalan ulauni tujuan nyareon suak songoni manang di hita namar dongat tubuh boru bere do ibe bere soa-soani nang pamuruan nami rajai abarita raja do sude keluarga duk sidung acara sian bagason mai tamu se mangulaon akan nahobar tuada nalau sulah honota jadi bolo dihami mardia raja ma dia mau ngurunami wartoko raja ma jadi sayang gia matujuluan ya reot tutu dangadong abat-abat boi masude dengan mardalan di tanggal 20 ma pamasumasuon di bagas ni tuhata imana tainganin waing jala songoningo-tingo naking ulau nada na tauduti mamuse ima di alaman nami so kami parboru manang na hula-hulamu abarita raja jadi songoni ma nabui pasat tami dia palatikyon tuhat nama masuk kita salukna horas marita Mengihut kedua calon mempelai beserta orang tua kami persilakan maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin yang ada di gereja ini. Alai mulubui salam prokes mate. Nah perjulon nos cepat halado mak baru na mangihut si anak karuas nah dong di gerejon buti mak mulai ate mari kita salut na horas.